Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi aku lihat di kolom komen selalu aja nih ya kalian request pengen aku bahas film horor lagi. Jadi aku udah pilihin satu film horor yang seru nih. Ini salah satu film horor yang menurut aku serem banget sih. Judulnya Drag Me to Hell. Filmnya rilis udah lama banget, dari tahun 2009. Kira-kira di tahun itu kalian baru umur berapa guys? Ceritanya tentang seorang wanita yang dikutuk sama nenek-nenek. Dia mau dimasukin ke neraka guys, kasihan banget. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya diawali di tahun 1969, dimana ada satu bocil yang dapat kutukan gara-gara nyuri kalung. Karena terus-terusan ngeliat dan ngedenger hal-hal gaib, orang tuanya si bocil akhirnya ngebawa anaknya itu ke seorang dukun yang katanya sakti. Sayangnya si dukun juga gak bisa nolongin karena makhluk gaibnya terlalu kuat. Udah gitu tiba-tiba aja lantai sampai terbelah dan munculin kobaran api neraka. Ngerinya muncul banyak tangan yang narik bocil itu dan akhirnya dia menghilang masuk neraka. Beberapa tahun kemudian ada seorang pegawai bank yang namanya Christine. Dia pengen banget naik jabatan di kantornya. Makanya akhir-akhir ini dia berusaha nunjukin ke bosnya kalau dia kerjanya bagus dan layak naik jabatan. Ya, tapi teman kantornya juga pengen naik jabatan kan. Jadi sering caper ke bosnya nih, mereka jadi saingan. Udah lagi bete, Christine malah ngedenger kalau orang tua pacarnya ternyata gak suka sama dia. Bahkan pacarnya nih yang namanya Clay mau dijodohin dong sama cewek lain. Christine jadi bad mood. Dan hari itu ada pelanggan nenek-nenek nih yang ngeselin. Jadi karena belum bayar hutang, rumah nenek ini mau disita sama bank. Christine udah berusaha ngebantu supaya si nenek dikasih waktu lagi. Tapi tetap gak bisa ternyata. Karena gak mau rumahnya disita, si nenek sampai sujud mohon-mohon kan nih. Ya, tapi mau gimana lagi? Christine kan cuma pegawai biasa, dia gak bisa bantu apa-apa. Karena terlalu heboh, Christine sampai manggil satpam. Orang-orang di sekitar jadi sadar dan ngeliatin. Nenek ini jadi marah, dia ngerasa Christine udah bikin dia malu. Malamnya pas pulang kerja, Christine dikagetin sama sapu tangan nenek tadi yang terbang ke arahnya. Ngerinya lagi, tiba-tiba aja si nenek udah ada di dalam mobil dong dan langsung nyerang Christine. Dengan sekuat tenaga, Christine berusaha ngelawan. Sampai akhirnya si nenek ngambil kancing baju Christine dan ngebacain sebuah mantra. Katanya mantra itu kutukan. Jadi karena si nenek tadi ngerasa Christine udah bikin dia malu, dia balas dendam dan ngutuk Christine biar hidupnya menderita. Setelah kejadian itu, Christine jadi kepikiran terus. Bahkan dia ngerasa kayak selalu diikutin sesuatu. Padahal pacarnya nih, si Clay gak ngerasain apa-apa. Nah, kebetulan mereka ngelewatin toko peramal yang katanya bisa baca nasib. Karena kepikiran sama kutukan si nenek, Christine akhirnya nyoba kan nih minta diramal. Peramalnya aja sampai kaget. Karena ternyata ada makhluk gaib yang kuat banget nempelin Christine. Artinya kutukan nenek tadi beneran kejadian. Si peramal aja nyerah, gak bisa bantu. Ngeliat Christine yang khawatir, Clay berusaha nenangin. Paling ramalan tadi cuma bohongan, karena gak mungkin lah nasib manusia bisa diramal. Ya, tapi setelahnya pas di rumah sendirian, Christine lagi-lagi diganggu guys. Bahkan perabotan rumahnya aja jadi pada terbang-terbang sendiri. Udah gitu muncul bayangan misterius yang kayak nyerang Christine sampai dia terluka. Gak lama Clay akhirnya datang dan di situ dia jadi curiga. Jangan-jangan si nenek tadi yang gangguin Christine. Nah, tapi Christine bilang tadi tuh gak ada si nenek kok, gak ada orang lain. Karena kejadian hari itu, Christine jadi susah tidur. Tiba-tiba dia didatengin si nenek lagi. Untungnya itu cuma mimpi. Besoknya Christine pergi kerja.
Tapi dia nggak bisa fokus guys, kebayang-bayang si nenek terus. Ngerinya tiba-tiba dari hidungnya keluar banyak darah, bahkan sampai kena ke bosnya segala. Christine bener-bener ngerasa kacau karena capek banget terus-terusan ngalamin hal aneh. Christine akhirnya mutusin buat nyamperin ke alamat si nenek dan minta maaf. Sayangnya nenek itu ternyata baru aja meninggal. Ngerinya walau udah gak bernyawa, kelihatan nih ya, si nenek kayak masih punya dendam sama Christine. Setelahnya Christine akhirnya balik ke toko si peramal lagi. Kali ini peramal itu bilang kalau kutukan yang dialamin Christine kayaknya kutukan iblis yang namanya Lamia. Jadi si nenek ternyata sakti, punya kekuatan gaib. Dia bisa ngasih kutukan Lamia ke Christine lewat kancing bajunya. Dan siapapun yang dapat kutukan itu bakal diteror Lamia selama 3 hari. Udah gitu bakal ditarik ke neraka. Sama kayak bocil di awal film tadi. Di situ si peramal bilang kalau iblis bisa ditenangin sementara pakai tumbal hewan. Awalnya Christine gak sanggup kalau harus numbalin hewan karena dia pecinta binatang. Sehari-hari aja biasanya cuma makan sayur. Ya, tapi karena lagi-lagi Christine diteror sama tangan gaib, dia diserang habis-habisan. Dengan terpaksa, Christine akhirnya numbalin kucing kesayangannya. Awalnya dia kira setelah itu kehidupannya bakal balik normal lagi kan. Sialnya enggak guys. Bahkan pas lagi makan bareng nih sama orang tuanya Clay, Christine lagi-lagi diteror guys. Dia ngeliat mata di makanan. Dia jadi dianggap gak waras karena ngamuk-ngamuk sendiri. Keluarga pacarnya jadi makin gak suka. Setelahnya Christine balik lagi ke toko si peramal. Dia marah-marah karena udah numbalin kucingnya, tapi tetap aja diteror kutukan. Di situ si peramal berusaha ngejelasin kalau iblis yang neror Christine tuh kuat banget. Peramal biasa kayak dia yang gak akan sanggup nanganin. Nah, tapi cowok peramal ini punya kenalan dukun hebat yang mungkin aja bisa bantu Christine ngilangin kutukannya. Masalahnya dukun itu mau ngebantu kalau dibayar 150 juta. Soalnya kan beresiko banget harus ngelawan iblis. Padahal Christine ini cuma pegawai biasa. Dia nggak punya uang sebanyak itu. Christine akhirnya ngumpulin semua barang-barang berharganya. Dia panik karena hari itu hari ketiga sejak dia dikutuk. Artinya kalau kutukannya nggak segera dicabut, Christine bakal diseret ke neraka sama Lamia. Sayangnya udah ngejual semua barang, juga uangnya tetap gak cukup guys. Beruntung pacarnya yang baik nih, si Clay mau ngebantu biayanya. Ya walau dia masih gak percaya kalau Christine ini beneran dikutuk, tapi ya udahlah, yang penting pacarnya itu tenang. Setelahnya Christine langsung ketemu nih sama dukun hebat yang namanya Madame Shaun. Ini dukun hebat yang ada di awal film tadi guys. Nah, karena beberapa tahun lalu dia sempet gagal ngatasin kutukan Lamia, makanya kali ini dia pengen banget ngebantu Christine biar bisa lepas dari kutukan itu. Pertama-tama Madame Shaun ngelakuin ritual pemanggilan roh supaya roh Lamia yang ngegangguin Christine muncul. Nanti pas udah muncul, rohnya bakal dipindahin ke kambing ini, dan nantinya kambing itu bakal dihabisi supaya roh Lamianya ikutan menghilang. Sayangnya karena Lamia terlalu kuat, rencana Madame Shaun gagal, malah dia yang kesurupan. Sampai akhirnya roh Lamia sempat berhasil dipindahin ke kambing itu. Tapi pas mau dihabisi, roh Lamianya pindah lagi jadi ngerasukin asisten Madame Shaun. Udah gitu si asisten yang kesurupan tiba-tiba aja ngeluarin kucingnya Christine dari mulutnya. Katanya iblis itu nggak mau tumbal kucing. Pokoknya yang dia mau jiwanya Christine. Di saat kondisinya udah kacau banget, Madame Shaun yang sakti masih terus berjuang. Sampai akhirnya dia berhasil nih ngeluarin roh Lamia dari tubuh si asisten. Sayangnya setelahnya Madame Shaun langsung meninggal guys, karena kekuatannya terkuras habis. Udah gitu sialnya, ternyata kutukan Lamia Christine belum berhasil dihilangin kan. Si peramal ngasih tahu masih ada satu cara terakhir guys. Christine harus ngasih kancing terkutuknya ke orang lain supaya kutukannya bisa dipindahin dan dia bisa bebas. Christine harus cepet-cepet ngelakuin itu
karena batas waktunya tinggal sedikit lagi kan. Setelahnya Christine berusaha kelihatan baik-baik aja nih di depan Clay, karena dia nggak mau pacarnya ini khawatir. Di jalan mobil Clay hampir aja nabrak kakek-kakek yang lagi nyebrang. Gara-gara itu amplop yang isinya kancing Christine jadi jatuh dan jadi nyampur nih sama berkas-berkasnya Clay yang di mobil. Untungnya Christine berhasil nemuin amplopnya. Nah, karena hampir kehabisan waktu, Christine pergi ke kafe dan merhatiin orang-orang yang ada di situ. Dia pengen milih satu orang random buat dikasih kancing terkutuknya itu. Ya, tapi Christine gak tega guys. Sampai tiba-tiba dia kepikiran pengen ngasih kancing itu ke saingannya di kantor kan nih yang nyebelin. Teman kantornya itu malah curhat tentang keluarganya. Lagi-lagi Christine jadi gak tega. Di saat udah gak tahu harus ngapain, Christine ngeliat fotonya si nenek di koran. Langsung aja nih Christine balik lagi ke toko si peramal. Dia nanya kancing kutukan itu bisa nggak dikasihin ke orang yang udah meninggal, dan katanya bisa guys. Jadi ya udah, Christine langsung buru-buru ke kuburan nenek itu. Ya walau lagi-lagi selama di perjalanan Christine diteror terus sama arwah si nenek. Christine udah nggak peduli lagi. Dia langsung nekat ngegali kuburan nenek itu, dan amplop berisi kancing kutukannya langsung dia masukin ke mulut si nenek biar kutukannya pindah. Setelah ngalamin hari-hari yang berat, Christine udah kembali ceria nih. Dia mau healing liburan sama pacarnya. Bahkan Clay udah nyiapin cincin mau ngelamar Christine. Pas ketemu Clay, Christine cerita kalau sebenarnya dia bisa aja ngasih waktu perpanjangan buat si nenek ngelunasin hutang. Nah, tapi karena waktu itu Christine pengen kelihatan bagus di depan bosnya, dia pengen kelihatan tegas ngadepin pelanggan. Makanya permohonan si nenek dia tolak. Clay ngehibur Christine karena ya udahlah, semua udah berlalu. Sampai tiba-tiba Clay baru aja bilang kalau di mobilnya dia nemuin amplop yang isinya kancing Christine. Jadi sial banget guys. Semalam amplopnya Christine ternyata ketuker sama amplopnya Clay yang isinya koin langka. Ya artinya yang dimasukin ke mulut si nenek kemarin bukan koin kutukannya. Berarti ya kutukan Lamia masih ada di Christine. Di situ Christine bener-bener kaget sampai mundur-mundur dan jatuh ke rel. Dan sama kayak di awal film guys, tangan-tangan iblis muncul lagi dan narik Christine ke neraka. Clay nggak bisa berbuat apa-apa dan harus ngerelain pacarnya itu pergi untuk selamanya. Gimana guys cerita horor kali ini? Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal ngeri kayak gitu ya. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.